Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Amanda Putri dari kelas 5D, jurusan Administrasi Bisnis, Prodi Administrasi Negara dari Kampus Politeknik Negeri Pontianak. Oke guys, tanpa basa-basi kita langsung memasuki materi mengenai pembahasan pajak dan retribusi daerah, yang dimana memiliki 3 poin. Yang pertama, definisi pajak dan retribusi daerah beserta contohnya. Yang kedua, sebutkan fungsi dan syarat pajak. Yang ketiga, jenis-jenis tarif pajak di Indonesia. Berbicara mengenai pajak dan retribusi daerah, tidak sedikit orang yang belum mengetahui tentang retribusi. Ada juga yang menganggap bahwa retribusi dan pajak merupakan hal yang berbeda. Namun tidak sedikit juga orang yang menyamakan kedua istilah ini. Perlu dipahami bahwa pajak dan retribusi merupakan dua hal yang sama-sama merupakan tanggung jawab warga negara atau yang dinamakan sebagai wajib pajak. Namun dua hal ini memiliki cara pemungutan yang berbeda. Bagi Anda yang ingin tahu lebih lengkap tentang segala hal yang berkaitan dengan pajak dan juga retribusi, maka silahkan Anda simak baik-baik penjelasan yang akan saya sampaikan. Nah, pertama-tama di sini saya akan menyampaikan definisi dari pajak daerah. Yang dimana kita ketahui pajak adalah iuran yang berasal dari masyarakat dan diberikan kepada negara dengan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi perlu diingat bahwa seseorang yang membayar pajak tidak akan memperoleh balasan secara langsung. Artinya, pajak memang merupakan iuran yang mana manfaatnya akan kembali kepada warga negara. Namun, mereka tidak akan memperoleh atau merasakan manfaatnya secara langsung. Berdasarkan keterangan dari Les, yang merupakan pakar dari pajak dari Stanford University, menjelaskan bahwa pajak adalah kewajiban finansial yang memang dibebankan kepada wajib pajak. Pemungutan pajak tersebut memang dilakukan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Jadi, di dalam pemungutan pajak ini, negara memang sudah memiliki aturannya sendiri tentang pajak yang akan dibebankan ke warga negaranya. Pajak tersebut juga memiliki antar barang atau benda yang terkena pajak tersebut. Sekedar informasi, bahwa sebenarnya ada beberapa pembagian pajak dengan berdasarkan lembaga pemungut pajak, yaitu yang pertama, pajak negara. Pajak negara juga dinamakan sebagai pajak pusat yang nantinya dipungut oleh pemerintah pusat. Adapun yang termasuk ke dalam pajak pusat diantaranya PPH atau pajak penghasilan, PPN atau pajak tambahan nilai, dan juga PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah, bea materai, dan cukai. Yang kedua ada pajak daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Adapun yang termasuk ke dalam pajak daerah antara lain pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Nah, misalnya dari pajak provinsi tersebut yaitu pajak rokok, pajak air permukaan, pajak kendaraan bermotor, pajak balik nama kendaraan motor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Dan pajak kabupaten atau kota itu adalah pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak air tanah, dan lain-lain. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan definisi dari retribusi, di mana retribusi adalah pungutan yang dibebankan kepada warga negara maupun masyarakat yang mana mereka menggunakan fasilitas negara. Ada juga yang menjelaskan bahwa retribusi merupakan pungutan daerah yang merupakan pembayaran terhadap izin maupun jasa yang sudah diberikan. Jadi, jasa maupun izin yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah, baik yang nanti digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, harus membayar biaya izin maupun jasa tersebut melalui sebuah retribusi. Perlu dipahami juga bahwa badan yang berwenang dalam mengelola retribusi adalah Dispenda atau Dinas Pendapatan Daerah. Setidaknya terdapat 3 jenis retribusi, yaitu yang pertama retribusi jasa umum, yang dimana berisikan retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kebersihan atau persampahan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada retribusi jasa usaha, yang dimana berisikan retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal, retribusi pasar grosir atau pertokohan, dan lain-lain. Yang ketiga ada retribusi perizinan, yang dimana berisikan retribusi IMB atau izin mendirikan usaha,
retribusi untuk izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, retribusi izin usaha perikanan. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi dan syarat pajak. Yang pertama, saya akan menjelaskan fungsi dari pajak tersebut, di mana pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, maka pajak memiliki fungsi, yaitu yang pertama, fungsi anggaran. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Dewasa ini, pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada fungsi mengatur. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya, dalam hal rangka mendorong penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Yang ketiga, ada fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Lalu yang keempat ada fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu syarat pajak. Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi berbagai persyaratan, yaitu yang pertama, pemungutan pajak harus adil atau syarat keadilan. Seperti halnya produk hukum yang lain, maka hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam pemungutan pajak, adil dalam undang-undang maupun adil dalam pelaksanaannya. Nah, yang kedua, ada pengaturan pajak harus berdasarkan undang-undang atau syarat yuridis sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Selanjutnya yang ketiga ada pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian atau syarat ekonomis. Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa supaya jangan sampai mengganggu kondisi perekonomian baik kegiatan produksi, perdagangan maupun jasa. Yang keempat ada pemungutan pajak harus efisien atau syarat efisien. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang harus dibayarkan lebih rendah dibandingkan biaya pengurusan pajak tersebut. Yang kelima, ada sistem pemungutan pajak harus sederhana atau syarat sederhana. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak yang positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Nah, langsung memasuki di poin ketiga, yakni mengenai jenis-jenis tarif pajak. Di Indonesia ada beberapa tarif pajak yang berlaku, di antaranya tarif pajak progresif, degresif, proporsional, hingga tetap. Ini membantu subjek pajak, wajib pajak, dan objek pajak mengetahui jenis dan besaran pajak yang akan dibayarkan. Simak penjelasan yang akan saya sampaikan berikut. Nah, yang pertama ada proportional flat tax rate atau tarif pajak proporsional. Jenis tarif pajak yang pertama adalah proportional flat tax rate yang menggunakan persentase tetap pada pajak. Artinya, meskipun nilai objek pajak, mobil, motor, dan lainnya naik, ini tidak akan mempengaruhi persentase tax rate yang dibayarkan. Meskipun harga mobil naik, itu tidak akan mengubah tax rate yang akan dibayarkan.
Proportional Flat Tax Rate diberlakukan untuk pajak pertambahan nilai atau PPN sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. PPN sendiri merupakan pajak yang berlaku untuk barang atau jasa yang mengalami penambahan nilai yang beredar dari produsen ke konsumen. Lalu yang kedua ada Progressive Tax Rate atau tarif pajak progresif. Jenis pajak yang kedua ini jenis pajak yang memiliki tingkat tax rate yang besar. Peningkatan tax rate ini mengikuti pendapatan dari pengenaan pajak, yang artinya jika dasar pengenaan pajak semakin besar, maka tarifnya juga semakin besar. Biasanya progressive tax rate ini berlaku untuk pajak penghasilan atau PPh. Lalu yang ketiga ada Degressive Tax Rate atau tarif pajak degresif. Jenis tarif pajak yang ketiga ini merupakan kebalikan dari Progressive Tax Rate. Jika persentase tax rate untuk Progressive Tax Rate besar, maka degresif memiliki tax rate yang lebih rendah. Semakin besar dasar pengenaan pajak, maka tarifnya justru semakin rendah apabila yang berlaku adalah Degressive Tax Rate. Lalu yang keempat ada pajak tetap. Jenis pajak yang keempat ini yaitu pajak tetap yang memiliki besaran tarif yang tetap untuk pengenaan pajak. Jadi berapapun nominal pajaknya, tarif yang dikenakan akan tetap atau sama saja. Misalnya bea materai untuk dokumen pajak seperti surat perjanjian dan sebagainya, yang terdiri dari dua jenis saja, yakni Rp6.000 dan Rp3.000. Lalu yang kelima ada pajak ad valorem dan spesifik. Jenis pajak yang terakhir ini diberlakukan untuk barang impor dengan persentase tertentu. Pada beberapa kasus dapat dilihat dari contoh jenis ini, yakni untuk beras impor dengan tarif 10% dari beratnya, sedangkan tarif spesifik lebih dikhususkan untuk pajak barang impor juga. Oke guys, itulah semuanya pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dari materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Akhir kata saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.